Halo semuanya, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari chapter 7, Diagonalization and Quadratic Forms. Perlu diketahui bahwa yang kita bahas itu hanya dari subchapter 7.1 dan 7.2. Jadi untuk yang quadratic forms-nya kita tidak akan bahas di sesi perkuliahan kita. Jadi hanya yang diambil itu subchapter 7.1, 7.2. 7.1 sendiri mengenai ortogonal matriks ataupun matriks yang ortogonal, dan nanti 7.2 itu mengenai ortogonal diagonalization ataupun diagonalisasi ortogonal gitu ya. Nah, jadi kita mulai saja pembahasannya. Di sesi ini kita akan membahas kelas matriks yang mana inversnya dapat dicari dengan transposisi. Nah, matriks yang sedemikian itu ada di dalam berbagai macam aplikasi dan mungkin juga muncul sebagai transisi matriks pada saat ada basis ortonormal yang berubah ke bentuk yang lainnya. Gitu ya. Oke. Nah, kita perlu tahu dulu apa itu matriks ortogonal. Diberikan di definisi 1, sebuah matriks persegi dikatakan ortogonal apabila transposnya sama dengan inversnya. Ya, transposnya sama dengan inversnya. Kita buat notasinya seperti ini ya. A inverse sama dengan A transpos. Nah, secara ekivalen juga bisa kita nyatakan A dikali A transpos sama dengan A transpos dikali A. Sama dengan identitas. Kenapa demikian? Karena kita tahu kalau perkalian matriks A terhadap A inverse hasilnya adalah identitas. Jadi untuk matriks yang ortogonal pun demikian, kita mengambil dari A transposnya, ya kan? Jadi A dikali A transpos sama dengan A transpos dikali A, dan hasilnya adalah identitas. Nah, jadi untuk mengetahui suatu matriks ortogonal atau tidak, kita bisa dengan mengecek bentuknya ini ya. Seperti contoh di contoh 1 ini ada sebuah matriks A yang ukurannya 3x3. Dan komponen-komponennya diberikan sebagai berikut ya, entry-entry-nya. Nah, kita bisa mengecek bahwa matriks ini ortogonal atau tidak dengan cara menemukan terlebih dulu, mencari terlebih dulu A transposnya. Nah, sesudah didapatkan A transposnya, kita kalikan seperti bentuk di atas. Jadi A transpos A, kan? Ini kita kalikan masing-masing entry-nya. Oke, dapatlah hasilnya matriks identitas seperti ini. Jadi kita berkesimpulan bahwa matriks A ini adalah matriks yang ortogonal. Bisa ya? Next. Kita berbicara mengenai rotasi dan refleksi. Suatu matriks merupakan ortogonal juga. Nah, kalau di section sebelumnya di chapter 4, lebih tepatnya di subchapter 4.9, di situ ada pembahasan dari tabel 5. Nanti boleh dicek juga ya tabel 5, bahwa suatu matriks standar untuk rotasi yang melawan arah jarum jam, counterclockwise, yang melewati suatu sudut theta diberikan oleh bentuk sebagai berikut. A sama dengan ini ya, cos theta min sin theta cos theta. Nah, perhatikan seperti ini ilustrasinya di gambar 491 juga boleh nanti kalian cek. Jadi maksudnya gini, ada suatu rotasi gitu ya, suatu rotasi yang arahnya itu melawan arah jarum jam. Kalau misalnya tadi di sini diberikan titiknya yang dinotasikan oleh koordinat polar gitu ya, cos theta, sin theta. Nah, jadi kalau dia dinyatakan sedemikian, kemudian kita buat adanya suatu
rotasi yang melawan arah jarum jam. Oke. Nanti di titik yang baru notasinya itu adalah negatif sin theta cos theta. Oke, bentuknya seperti demikian ya. Jadi kalau gitu matriksnya itu diberikan sebagai berikut. Jadi ini adalah matriks standarnya. Oke, perhatikan cos theta sin theta. Terus di kolom kedua dia diberikan oleh notasi koordinat yang barunya gitu. Minus sin theta cos theta. Oke. Nah, standar matriks ini kalau kita periksa dengan menggunakan teorema matriks ortogonal tadi, kita akan dapatkan bahwa ternyata matriks standar ini matriks yang ortogonal. Oke, caranya gimana tadi? Ia dikalikan dengan A transposnya. Anggap ini A, tentukan dulu A transposnya. Setelah itu kita kalikan. Jadi seperti ini bentuknya. A transpos A. Oke. Hasilnya dapat 1, 0, 0, 1. Oke. Nah, ada juga yang lainnya ya di tabel 1 dan tabel 2. Dan juga ada rotasi di tabel 6 di section 49. Boleh nanti kalian buktikan bahwa matriks-matriksnya itu merupakan semua matriks yang ortogonal. Nah, ceknya juga caranya seperti ini. Gitu ya, saya. Oke. Next. Kita punya teorema 711 dan teorema 712. Di mana teorema 711 menyatakan bahwa pernyataan-pernyataan berikut ini ekivalen untuk suatu matriks A berukuran N kali N. Pernyataan A bahwa matriks A itu ortogonal. Pernyataan B bahwa vektor baris dari A membentuk suatu himpunan ortonormal di dimensi ke N pada Euclidean inner product-nya. Pernyataan ketiga, pernyataan C, menyatakan bahwa vektor kolom dari A akan membentuk himpunan ortonormal di dimensi N dengan menggunakan si Euclidean inner product-nya juga. Gitu ya. Jadi baik di barisnya, vektor barisnya maupun di vektor kolomnya, mereka akan membentuk himpunan yang ortonormal dalam perkalian inner product-nya, oke, Euclidean inner product-nya gitu ya. Nah, teorema 712 menyatakan bahwa transpos dari suatu matriks ortogonal juga ortogonal. Pernyataan kedua, bahwa inverse dari suatu matriks ortogonal juga ortogonal. Pernyataan ketiga, sebuah perkalian dari matriks ortogonal juga ortogonal. Lalu yang terakhir, bahwa jika A matriks ini adalah ortogonal, maka determinan dari A sama dengan 1. Atau determinan dari A sama dengan minus 1. Oke. Jadi bisa dicek juga ya dari ketentuan ini ya. Ketentuan di teorema 711 dan teorema 712. Apakah suatu matriks ortogonal atau tidak gitu. Oke. Nah, untuk di contoh 3 ini kita mau melihat bahwa determinan matriks ortogonal itu either one ya, positif negatif 1, bisa positif 1, bisa negatif 1. Misalnya ini ada matriks A yang entry-entry-nya seperakar 2, seperakar 2, minus seperakar 2, dan seperakar 2. Kalau diperiksa, masing-masing dari baris-barisnya ini akan membentuk himpunan ortonormal di R2 pada Euclidean inner product-nya. Oke. Kalian bisa cek sendiri lah ya gimana melihat bahwa secara baris per baris gitu ya, baris 1 dengan baris 2 ini membentuk orthonormal set di Euclidean inner product-nya. Oke. Begitu juga di kolom-kolomnya. Nanti akan membentuk akan membentuk himpunan ortonormal di Euclidean inner product-nya. Nah, sekarang kalau misalnya kita cek
determinannya. Ternyata determinannya juga sama dengan 1. Oke. 1/2 dikali 1/2 kan jadi 1/2 ya. Oke, 1/2. Terus udah gitu dikurang yang ini 1/2, 1/2. Jadi gini loh maksud saya. Determinan A sama dengan kan ya 1/2 kali 1/2 1/2. Dikurang gitu kan ya. Ini dikali ini 1/2 minus 1/2 berarti negatif 1/2. Hasilnya 1. Oke, hasil dari determinan A ini 1. Dan ketika kita menukarkan baris 1 dengan baris 2, kita interchange barisnya, kita bisa lihat bahwa determinannya akan sama dengan negatif 1. Gitu ya. Kita mau dicek juga bisa ini. Jadi kita bikin aja A2 gitu ya. Kita interchange baris terhadap baris 1 terhadap baris 2. Jadi ini minus 1/2, yang ini 1/2. Sekarang kita punya 1/2. Iya, 1/2. Oke, so determinan dari A2 saya bikin aja di sini akan sama dengan ini ya dikaliin ya. Minus 1/2 dengan 1/2 berarti negatif 1/2. Dikurang. Ini kita kali 1/2, 1/2 berarti 1/2. Minus 1 gitu ya. Oke, terbukti bahwa determinan sama dengan minus 1 ketika kita interchange baris 1 dengan baris 2. Oke, bisa ya. Ini kayaknya nggak susah-susah kali lah ini, bisa ini. Next. Pokoknya yang perlu diperhatikan itu tadi. Ortogonal atau tidaknya ya dilihat dari determinannya juga bisa. Positif negatif 1 gitu kan. Nah, yang selanjutnya ini adalah mengenai orthogonal matrix as linear operators ataupun matriks ortogonal sebagai sebuah operator linear. Di teorema 713 dikatakan bahwa jika A adalah suatu n kali n matriks, maka pernyataan di bawah ini ekivalen. Yang pertama, dikatakan bahwa A ortogonal, matriks A ortogonal. Bagian B, bahwa norm dari matriks A kali X akan sama dengan norm dari X untuk setiap X di dimensi N. Lalu yang ketiga, bahwa perkalian dot produk antara AX dengan AY akan sama dengan X dot Y untuk setiap X dan Y di Rn, oke, dimensi ke N. Nah, selanjutnya kita punya perubahan dari basis ortonormal. Di teorema 714 dikatakan bahwa jika S adalah basis ortonormal, sebuah basis ortonormal dari suatu inner product space yang n-dimensional, kita namai dengan V, dan jika ini kita punya himpunan US gitu ya, sama dengan U1, U2 sampai dengan UN, kemudian kita punya VS sama dengan V1, V2 sampai dengan Vn. Oke, U dan V ini sebagai vektor ya. Tadi saya bilang sebagai himpunan. Dia sebagai vektor, nah maka pernyataannya ini ya yang 3 ini dikatakan bahwa norm U sama dengan akar dari U1 pangkat 2 tambah U2 pangkat 2 seterusnya sampai dengan UN pangkat 2. Terus udah gitu untuk yang B, jarak antara U dengan V diberikan oleh akar dari gitu kan ya, selisih U1 V1 kuadrat, selisih U2 dengan V2 pangkat 2, dan seterusnya nanti kita berhenti di selisih U ke N dengan V ke N di pangkat 2. Kemudian untuk inner product-nya seperti biasa kita gunakan perkalian ini ya, U1 V1 tambah U2 V2 sampai seterusnya nanti berhenti di UN Vn. Oke, nah ini ketentuan untuk suatu S ortonormal basis ya kan yang berlaku di dalam suatu
inner product space V. Oke, untuk dimensional n. Dan teorema 715 berkata bahwa misalkan V adalah suatu inner product space yang dimensinya terhingga. Jika P adalah sebuah matriks transisi dari suatu basis ortonormal untuk V kepada basis ortonormal lainnya yang juga masih untuk V, maka P adalah suatu matriks ortogonal. Oke. Nah, ini it's okay kalau masih butuh waktu untuk memahaminya. Tidak apa-apa kalau mau di-pause juga videonya, boleh untuk dipahami dulu kata-katanya seperti apa gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lanjutkan. Kita lihat contohnya. Oke, contoh ini adalah rotasi dari sumbu pada dimensi 2. Oke, to space. Jadi kita mau mengubah suatu koordinat. Ya, kita mau mengubah suatu koordinat yang tadinya diberikan oleh XY koordinat ke dalam koordinat baru yang kita namai dengan X prime, Y prime gitu ya. Atau ada juga yang menyebut X aksen, Y aksen. Sama aja. X aksen, Y aksen dengan X prime, Y prime sama aja. Nah, kita akan mengubahnya dengan cara merotasikan XY tadi melawan arah jarum jam. Oke. Dan dengan sudut gitu ya, besarnya itu kita namai dengan theta. Oke. Nah, jadi ketika hal ini dilakukan, setiap titik pada Q itu kita notasikan dengan XY. Oke. Akan memiliki dua buah koordinat yang itu tadi ya, XY, yang berelasi pada sistem XY. Oke. Sementara di koordinat barunya tadi, X prime, Y prime tadi, akan berelasi terhadap sistem X prime, Y prime. Oke, so ini dia. Jadi kita tuh gini, ini Q-nya ya kan ya. Nah, terus udah gitu kita mengubah si Q ini tadi ke dalam X prime, Y prime. Oke. Nah, kalau gitu, maksudnya ini walaupun posisi letak titiknya sama, tapi notasinya itu beda ya. Kalau di yang lama gitu ya, kita pakainya XY, tapi di barunya nanti jadi X prime, Y prime. Oke, jadi kita perkenalkan dulu ada unit-unit vektor U1 dan U2. U1 dan U2 ini ada di sepanjang sumbu X dan Y yang positif. Oke, dan kita punya unit vektor yang lainnya yang kita namai dengan U1 prime dan U2 prime. Yang posisinya ada di sepanjang sumbu-sumbu positif X prime dan Y prime. Oke. Dan kita bisa menganggap sebagai rotasi ini sebagai sebuah perubahan dari basis lama U1, U2 itu tadi. Basis lama ini kita notasikan dengan B. Kepada sebuah basis baru yang kita notasikan dengan B prime, ya kan? Yang komponen-komponennya itu adalah U1 prime, U2 prime. Seperti terlihat di gambar yang satu ini ya, 712B. Jadi ini tadi U1, ini U2. Ini sudut tetanya. Oke. Dan koordinat barunya itu diberikan oleh U1 prime, U2 prime. Sebagai sumbu ya di sini ya. Oke. So, sekali lagi kalau X prime, Y prime tadi sebagai titik koordinat Q-nya yang baru, sementara untuk sumbunya diberikan oleh U1 prime dan U2 prime. XY positifnya. Oke. Nah, terus ya kan kita bisa menyatakan koordinat baru ini tadi
sebagai suatu hubungan, yaitu sebagai berikut, bahwa X prime Y prime dalam matriks barisnya gitu kan, ini kolom ya, dalam matriks kolomnya diberikan oleh P inverse dari XY. Oke, diberikan sebagai P inverse dari XY, di mana P adalah suatu transisi dari B prime ke B. Oke. Jadi maksudnya gini ya, kalau kita memindahkan, kalau kita mentransformasikan, berarti kan dari lama ke baru kan gitu ya. Lama ke baru. Yang hubungannya dinyatakan oleh P. Oke. Tapi kalau kita mau menyatakan baru ke lama, baru kok jadi beda nih nulisnya. Baru ke lama, berarti hubungannya jadi apa ini? Iya, jadi P inverse kan gitu kan, ngebalikin kan. Nah, jadi makanya di sini kita punya hubungan yang sama juga, bahwa X prime Y prime adalah P inverse dari XY. Oke, bisa ya? Nah, jadi untuk menemukan P ini gimana dong? Untuk menemukan P ini, kita harus menentukan koordinat matriks dengan vektor basis yang baru, yaitu U1 aksen dan U2 aksen sebagai sumbu-sumbu koordinatnya. Oke, dan terkait dengan basis yang lama. Nah, di gambar 712C, kayaknya di slide selanjutnya, nanti bisa kita lihat juga bahwa komponen untuk U1 prime di basis yang lama itu adalah cos theta dan sin theta. Jadi kita nyatakan sebagai berikut. U1 prime untuk B sama dengan cos theta sin theta. Oke, dan kita bisa lihat juga di gambar 712C-nya sebagai berikut. Oke. Nah, sementara untuk U2 prime yang baru ya tadi ya, di dalam out basisnya, di dalam basis lamanya, itu kita bisa nyatakan sebagai berikut, minus sin theta, cos theta. Oke, datangnya dari mana? Karena adanya transformasi tadi bahwa cos theta ditambah pi per 2, 90 ya, sama dengan negatif sin theta. Gitu. Jadi makanya yang kalau di sini cos theta sin theta, oke, cosnya itu kan berpindah sejauh 90 derajat melawan arah jarum jam, jadi cos theta ditambah pi per 2. Nah, ini hasilnya negatif sinus theta gitu. Oke, ini rumus ya, udah standar ini. Terus udah gitu kalau yang sinusnya berpindah sejauh 90 derajat melawan arah jarum jam, maka kita dapatkan sin theta ditambah pi per 2 sama dengan cos theta. Oke, jadi ini yang baru tadi sebagai basis barunya, jadi U2 aksen B sama dengan minus sin theta cos theta. Oke, sebenarnya ini samanya dengan yang tadi, yang matriks standar tadi loh, yang di sini. Mana kamu tadi, matriks standar, this one. Sama ya? Oke, nah ini sama sebenarnya bentuknya. Datangnya dari mana, tapi penjelasannya ada di sini. So, transisi matriks untuk B aksen kepada B itu diberikan oleh bentuk ini. Oke. Nah, kita mengobservasi bahwa P adalah sebuah matriks ortogonal. Oke, kita menduga, kita mengasumsikan bahwa P adalah suatu matriks ortogonal, yang artinya P aksen sama dengan P transpos. Oke, alasan kenapa kita mengasumsikan bahwa matriks P tadi adalah ortogonal dikarenakan B dan B aksennya ortonormal kan ya? Ortonormal base dia. Oke. Nah, sebagai ini tadi ya, sebagai kolom-kolom kan ya, B dan B aksennya. Nah, habis itu persamaan 2, this one, X aksen, Y aksen, X prime, Y prime ini dalam bentuk inverse P XY-nya, kita ubah bentuknya jadi berikut. Ya kan? Ini P aksennya tadi yang sama dengan P transposnya, jadi cos theta sin theta min sin theta cos theta. Maka bentuk dari persamaan 2 tadi dituliskan kembali sebagai berikut. X
prime Y prime sama dengan cos theta sin theta min sin theta cos theta XY. Oke, bisa ya? Atau bisa juga dituliskan dalam bentuk persamaan bahwa X prime sama dengan X cos theta tambah Y sin theta, dan Y prime sama dengan min X sin theta ditambah Y cos theta. Nah, ini juga ya, persamaan terakhir ini disebut sebagai persamaan rotasi untuk R2. Oke, sebutannya seperti demikian. Oke, kalau gitu ini bisa lah ya. Contoh 5, ini adalah rotasi sumbu-sumbu di 2 dimensi. Kita akan menggunakan bentuk 4 ataupun persamaan 4 di bentuk sebelumnya yang ini. Oke, untuk menemukan koordinat baru dari titik, ini kayaknya harusnya bukan Q21 deh, ini kayaknya dia harus typo ini. Q2 negatif 1 yang benar. Karena di pembahasannya 2 negatif 1. Oke, jadi kalian bisa ralat juga. Maksud saya gini, ini kan kita pakai theta secara umum kan gitu kan. Nah ini aplikasinya ketika diambil Q-nya itu adalah suatu titik 2 minus 1. Oke. Jadi kita bisa lihat bahwa untuk soal ini kita akan melihat koordinat Q yang baru. Koordinat Q yang baru di mana Q itu dirotasikan sejauh theta, tetanya sama dengan pi per 4. Oke. Dan kita mau lihat koordinat yang barunya gitu kan, titik koordinat yang barunya. Jadi pertama kita cari dulu nilai sinus tetanya, sinus pi per 4, dan juga cos tetanya, cosinus pi per 4. Kebetulan untuk sin pi per 4 dengan cos pi per 4 hasilnya sama ya, 1/2. Oke, gunakan persamaan 4 untuk menentukan X prime, Y prime. Jadi sebagai berikut ya, kita substitusikan masing-masing tadi yang bentuk ini, cos theta sin theta min sin theta cos theta kali XY. Nah ini disubstitusikan aja. Oke. Habis itu kita substitusikan juga XY yang lama, Q yang lama. Masukkan nilainya 2 negatif 1 ini, makanya tadi saya bilang kayaknya ini ada typonya, ini harusnya 2 minus 1. Maka didapat hasil untuk X prime Y prime baru, ya kan, ini kita kalikan aja ke dalam. Dapat hasilnya 1/2 minus 3/2. Jadi dengan mudah kita tahu bahwa koordinat baru untuk Q prime diberikan oleh 1/2 minus 3/2. Oke. Nah itu untuk 2 dimensi. Untuk 3 dimensi gimana? Untuk 3 dimensi kita kasih bentuk umumnya saja ya. Jadi kalau aplikasinya nanti kayaknya ada di contoh, bisa di latihan, jadi bisa dicoba juga. So, kita ke contoh 6. Ini adalah rotasi sumbu di dimensi 3, 3 space. Oke. Untuk masing-masing unit vektornya kita perkenalkan sebagai U1, U2, dan U3 di sepanjang sumbu-sumbu positif X, Y, dan Z. Lalu kita perkenalkan sumbu yang baru. Oke. Sumbu yang baru itu ada di sepanjang X-aksen, Y-aksen, dan Z-aksen. Di mana di sumbu yang baru juga ada unit-unit vektor yang baru yang kita notasikan sebagai U1 aksen, U2 aksen, dan U3 aksen. Nah, kita bisa menganggap rotasi sebagai pergantian dari basis lama B yang dinyatakan oleh U1, U2, U3 kepada basis baru B aksen yang dinyatakan oleh U1 aksen, U2 aksen, dan U3 aksen. Di mana dengan singkat di contoh 4 ya, itu kita bisa tuliskan bentuknya sebagai berikut. Untuk U1 aksen B, cos theta sin theta 0, dan U2 aksen B
sebagai min sin theta cos theta 0. Oke. Nah, untuk U3 aksennya bagaimana? U3 aksennya itu diberikan oleh 0, 0, 1 gitu ya. Ini bisa diobservasi ya dari mana datangnya, karena z-nya kan kita nganggap sebagai 0 kan gitu kan. So, cos theta sin theta di sini min sin theta dan cos theta. Tapi kalau yang di sepanjang z aksennya kita anggap dia sebagai unit vektor, makanya di z-nya tuh kita kasih 1, sementara di x prime dan y prime-nya kita kasih 0 gitu. Oke. Jadi matriks transisi untuk B aksen dari B diberikan oleh P. Kumpulkanlah semua basisnya ini, ya kan, dapat bentuknya P sama dengan yang ini cos theta min sin theta 0, sin theta cos theta 0 dan 0, 0, 1. Oke, so ini semuanya sebagai gabungan dari matriks kolomnya. Jadi satu matriks dia di matriks P. Nah, habis itu untuk matriks transisi dari B kepada B aksen dinyatakan oleh P inverse kan gitu kan. Tapi P inverse-nya juga kita bisa dapatkan dari P transpose. Ya udah, kita tinggal transpose dapat hasil seperti ini nih. Oke, so cos theta sin theta 0, bin sin theta cos theta 0 dan 001. Oke. Nah, jadi apa ininya? Koordinat barunya, koordinat baru untuk x prime, y prime dan z prime-nya. Kita bisa komputasi, kita bisa hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Bahwa x prime, y prime dan z prime sama dengan cos theta sin theta 0 min sin theta cos theta 0 dan 001 dikali dengan matriks kolom x, y, z. Oke, di mana theta itu adalah sudut perputarannya tadi dan x, y, z adalah koordinat q yang lama. Oke. Itu dia pembahasan untuk 7.1. Kalau misalnya ada yang kurang dipahami, silakan nanti ditanyakan kepada saya. Dan juga kalau semisal ada istilah yang saya tadi salah gunakan atau ada ralat, silakan juga segera dihubungi saya gitu ya, dikasih tahu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita akan bertemu lagi di sesi kuliah selanjutnya. Sampai ketemu lagi kalau gitu.